الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وسلم أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pribadi khatib berpesan berwasiat terlebih dahulu kepada diri sebelum kepada jemaah sekalian, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita wafat meninggal dunia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa saudara-saudara kita yang beberapa hari berlalu masih berjumpa dengan kita, tapi pada hari ini di jemaah Jumat ini mereka tidak ada lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita wafat meninggal dunia kecuali iman, Islam dan ihsan tetap teguh berdiri di dalam jiwa kita masing-masing. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Sadaqallahul Azim. Maryam 59. Jauh-jauh hari Al-Quran telah memberitahukan, mengabarkan kepada kita bahwa akan datang suatu pengganti generasi anak-anak yang jelek, yang buruk. Mereka memiliki dua karakter. Karakter pertama adalah adha'us shalah, suka sekali meninggalkan sholat. Ini karakter buruk pertama. Karakter yang kedua adalah wattaba'us syahawat, selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Kalau ini tidak berhenti, tidak sadar, tidak insaf, maka generasi yang seperti ini, kata Quran, akan mendapat kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan tersesat. Quran memberitahukan kepada kita, bukan berarti Quran membiarkan begitu saja. Tidak. Akan datang suatu generasi yang jelek, yang buruk, tapi ada juga solusinya atau obatnya supaya terhindar daripada generasi yang mungkin. Inilah yang akan kita kupas pada khutbah Jumat kali ini. Mencetak generasi yang hebat, yang mulia, yang takwa dalam pandangan Al-Quran.
Ada kisah Luqmanul Hakim, kita belajar dari kisah Luqman. Sampai diangkat di Quran itu salah satu nama surah Luqman. Bagaimana sistem dan metode dia, strategi Luqman ini mencetak dan mendidik anaknya, yang jika kita lacak dalam sejarah, anaknya ini adalah seorang yang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia mendapat hikmah dari Allah, Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Kalau kita baca sejarah, satu pandangan mengatakan Luqman ini adalah seorang budak status sosial yang rendah di tengah-tengah masyarakat. Satu pandangan lagi ada yang mengatakan Luqman ini adalah seorang pengembala kambing. Hampir sama status sosialnya, bukan penguasa, bukan raja dalam sebuah negeri, tetapi hikmah telah Allah berikan kepada Luqman. Hikmah itu kedudukannya di atas ilmu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Surat Al-Baqarah. Siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah, tidak semua hamba-hamba ini diberikan hikmah. Kalau ilmu banyak yang diberikan ilmu, tapi hikmah belum tentu. Siapa yang telah diberikan Allah hikmah kepada seorang hamba itu, faqad utiya khairan katsiran, maka ia telah mendapatkan bagian kebaikan yang banyak dalam hidupnya. Bukan ilmu, bukan jabatan, bukan juga kecerdasan, tapi hikmah. Salah satu kita belajar di Quran itu dari Luqman yang dikasih Allah hikmah. Bagaimana Luqman mencetak anaknya menjadi generasi yang hebat? Kita teruskan ayatnya. Kita buka nanti surah Luqman. Kalau ada materi khutbah menyebutkan surah, jangan lewat begitu saja materi khutbah itu. Nanti pulang ke rumah kita cek Quran itu. Semakin menambah wawasan kita kepada Quran ini, jangan hanya masuk kanan keluar kiri, telinga kanan keluar telinga kiri. Habis nanti kita pulang dari masjid ini, satu langkah kaki kita dari pintu masjid, selesai sudah materi khutbah itu. Surah Luqman kita buka nanti. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini pesan pertama. Ini pesan pertama Luqman kepada anaknya. Ia panggil anaknya dengan panggilan cinta. Dengan kalimat Qur'annya, ya bunayya. Wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, jangan dihakimi anak-anak kita itu, jangan dibentak, jangan mendidik mereka dengan mengeluarkan volume suara yang keras. Tapi panggil dengan panggilan cinta, kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kau serikatkan Allah, jangan kau sekutukan Allah. Perbarus tauhidmu dalam kehidupan, jaga tauhidmu, jaga imanmu. Inna syirka la dzulmun adzim. Jika engkau telah menduakan Allah, maka itu adalah kezaliman atau dosa paling besar. Begitupun kita kepada anak-anak kita dididik dengan pondasi tauhid yang benar. Keluarga pun seperti itu. Keluarga yang akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, pondasi rumah tangga itu adalah pondasi iman, pondasi tauhid. Jika ada program keluarga kita yang bertabrakan dengan nilai iman dan tauhid, coreng, buang ke sampah.
Ketika ini bertabrakan dengan nilai iman. Betapa banyak kepala keluarga seorang suami membiarkan istrinya, anak-anak gadisnya keluar rumah mempertontonkan aurat. Bertabrakan orang dan gerak-gerik keluarga itu dengan nilai iman, nilai tauhid. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu wahai para suami, kepala keluarga adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab tentang istrinya, tentang anak-anaknya, dan tentang semua yang dipimpinnya. Pesan pertama Luqman, jaga tauhid, jangan serikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kedua, wasainal insana biwalidayhi. Seperti 2 pekan yang lalu kita sampaikan di khutbah ini juga, bakti kepada orang tua. Mengatakan setelah Allah, bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu bapak. Ini juga yang dipesankan kepada anaknya. Dan kalau kita lihat kosakata Quran, wasainal insana biwalidayhi, ini sudah pakai kata insan. Wasainal insan yang berarti manusia secara umum. Di Quran itu banyak sekali arti daripada manusia. Bashar juga manusia, Bani Adam juga manusia, An-Nas juga manusia. Tapi kenapa dipilih Quran kosakatanya al-insan, jamak daripada ins? Manusia juga artinya. Tapi dalam hal berbakti kepada orang tua ini, Quran memakai kata al-ins yang jamaknya al-insan, sangat panjang menuju kepada manusia secara umum. Kita gali lagi sedikit di khutbah kita ini. Disebutkan insan, manusia itu adalah penciptaan manusia berkaitan dengan seluruh aktivitas yang ia lakukan 24 jam di bumi. Kenapa ditaruh dalam bakti kepada orang tua ini al-insan? Jikalau kita ingin sukses kegiatan kita yang lain, profesi kita, kerja kita, usaha kita, jabatan kita, maka bakti kepada orang tua ini adalah senter, adalah pusat. Kalau ingin sukses berkah profesimu, bakti kepada orang tua pun kau maksimalkan, kau buatkan, kau tinggikan. Inilah hasil. Kenapa insan dipakai? Kemudian jadikan Luqman yang ketiga, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Masya Allah, ia kenalkan ma'rifatullah kepada anaknya, bahwasanya Allah itu maha halus, bahwasanya Allah itu maha teliti. Andai ada perbuatan di dalam batu, di langit maupun di bumi sekecil apapun, debu, pasir, atom, sebesar biji sawi, yakin Allah, pasti Allah mendapatkan balasan. Ini yang dipesankan Luqman kepada anaknya. Jangan curi hak orang lain. Tidak usah ada CCTV kamera baru kita berbuat benar. Allah mengawasi kita, Allah maha teliti, latiful khabir, maha halus dan maha teliti, dan akan memberikan balasan setiap apa yang kita kerjakan, walau sekecil apapun. Kalau ini dipompakan kepada anak-anak kita, generasi kita, iman mereka tumbuh kuat. Pesan berikutnya yang keempat, setelah tauhid baru orang tua, baru ma'rifatullah, baru keempat masuk pesan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Di sini baru masuk sholat yang keempat. Dikatakan di situ aqimis sholat. Aqim artinya tegakkan. Aqim artinya dirikan, bukan sekedar laksanakan sholat, tapi tegakkan sholat, dirikan sholat. Apa makna aqim di sini? Kata para ulama tafsir, tunaikan sholat itu sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, bukan sekedar laksanakan sholat sebagai rutinitas. Keluarkan poin-poin rukun sholat yang 13 itu, sudah
ada detail dalam mengkoreksi mempelajarinya. Suratul Fatihah, entah ini kelalaian kita selama ini. Kita baca suratul Fatihah sebagai inti sehari daripada sholat itu, tapi bacaan suratul Fatihahnya tidak berdiri di atas makhluk huruf dan hukum tajwid yang benar. Koreksi ulang. Satu saja huruf-huruf hijaiyah itu tidak ada yang sama dalam pengucapannya. So beda dengan sa beda dengan sya, la beda dengan za, a beda dengan a, ha beda dengan kho. Al-Fatihah itu muncul huruf ini. Entah mungkin ini kelalaian kita selama ini dalam sholat. Tidak dibutuhkan suratul Fatihah itu. Nabi dalam hadis beliau tidak sah sholat. La sholat dari malam yang orang Fatihah kita. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca suratul Fatihah. Ia baca, tapi salah makna bacaannya, salah huruf, salah kepada arti, salah huruf, salah kepada makna, salah makna bacaan sholat, batal sholatnya. Bersandunglah datang sholat, tegakkan sholat, berikan sholat, jangan segera laksanakan sholat. Kalau sholat sudah berbuat, maka masuklah didikan yang berikutnya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setiap kebatilan yang berjalan dalam keluargamu, dalam masyarakat, dalam lingkunganmu, hentikan, robah, ajak orang berbuat baik, jalankan tugas dakwah ini, perjuangkan kebenaran ini, agama ini, dan jangan biarkan kebatilan, kemungkaran berjalan di tengah-tengah masyarakat. Nanti dari Nabi itu ada lagi pembahasannya, cara merubah kemungkaran itu ada tingkatan-tingkatannya. Jangan biarkan kebatilan, ketidakbenaran berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pesan berikutnya, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Tentu kalau sudah kita jalankan dakwah ini, beramal ma'ruf nahi munkar, ajak orang berbuat baik, robah, cegah orang daripada kemungkaran dan kejahatan, tentu ada cacian, tentu ada fitnah, tentu ada bahkan pembunuhan, nyawa yang menjadi korban. Orang tidak mau dilarang daripada kemungkaran. Hidup-hidupku tak bisa hidup dalam agama ini. Amar ma'ruf nahi munkar, maka wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman kepada anaknya, teguhkan kesabaranmu. Jika engkau dicaci maki, dipitnah, bahkan dibunuh, teguhkan kesabaranmu. Kita cukupkan sampai di sini khutbah pertama ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa nim wa ala wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ubbalik wa asrafi ubbalik wa ash'adul amri wal azab wa imami taibata wal haram wa manba'ul ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu
kulla mukhtalin fakhur. Kita lanjutkan biar selesai pesan Luqman kepada anaknya ini. Kalau dilalui tahapan-tahapan yang tadi sekitar 7 atau 6 pesan, maka akan muncullah generasi yang hebat. Kalau maksimal kita mengamalkannya, muncullah generasi yang hebat. Generasi itu sudah di puncak, tapi belum selesai pesan Tuhan. Wala tusaqqir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Tetap tawadhu, tetap rendah hati. Jangan sombong meskipun hebat. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak cinta, Allah tidak suka kepada orang angkuh, congkak, suka berbangga diri, membanggakan dirinya, kehebatannya, hartanya, ilmunya, kecerdasannya, dan lain sebagainya. Turunan daripada tawadhu ini, turunan daripada sombong ini ayat berikutnya. Waqsid bi mashyika wa ghadud min sautik. Inna ankara al-aswati la sautul hamid. Dalam berjalan sederhana saja, jangan congkak, jangan angkuh. Dalam berdialog, berkomunikasi, di dalam pergaulan, lunakkan suaramu, kata Tuhan. Jangan berteriak-teriak ketika bahasa pergaulan. Ini beda konteks dengan ketika menyampaikan pidato atau ceramah. Ini adalah dalam pergaulan, lunakkan suaramu. Jangan berteriak, jangan juga berbisik-bisik. Nanti orang tidak mendengar. Inilah pesan Luqman. Mudah-mudahan bisa kita contoh dan kita implementasikan kepada keluarga dan anak-anak kita. Faqala ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.